Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran fitokimia dan hari ini kita akan membahas tentang pendahuluan kromatografi. Kromatografi merupakan suatu teknik pengukuran unsur secara kuantitatif yang didasarkan pada pendistribusian analit atau sampel di antara dua fase. Nah, dua fase ini adalah fase diam atau istilahnya adalah stationary phase dan fase gerak yaitu mobile phase. Bagaimana alur dari proses pada alat kromatografi? Kromatografi merupakan teknik pemisahan suatu campuran yang kemudian akan dipisahkan menjadi komponen-komponen. Nah, prinsip kerja dari alat kromatografi secara umum, pemisahan cara kromatografi dilakukan dengan cara mengotak-atik langsung beberapa sifat fisika umumnya dari molekul. Sifat utama yang terlibat ialah kecenderungan molekul untuk melarut dalam cairan atau kelarutan, kecenderungan molekul untuk melekat pada permukaan serbuk halus, yaitu absorpsi atau penjerapan, kemudian kecenderungan molekul untuk menguap atau berubah ke keadaan uap atau keatsiran. Prinsip kerja kromatografi, pemisahan dengan kromatografi, sampel campuran dilewatkan pada permukaan zat inert atau zat yang tidak reaktif atau tidak mudah bereaksi dengan secara kimia seperti alumina, silika, atau kertas khusus. Kromatografi dapat terbentuk bila terdapat satu fase diam dan satu fase gerak. Fase diam biasanya berupa padatan maupun cairan yang didukung padatan, misalnya zat inert. Fase bergerak dapat berupa gas atau cairan, sebab gas ataupun cairan tersebut akan bergerak bersama-sama sampel campuran melewati fase diam atau zat inertnya. Pemisahan dapat terjadi karena perbedaan daya adsorpsi zat penyusun campuran dengan permukaan zat inert atau perbedaan kelarutan zat penyusun campuran dalam fase gerak atau efek dari keduanya. Nah, tadi saudara sudah melihat ya, sudah dibahas ya, bahwa komponen utama kromatografi itu ada dua, yaitu fase diam atau stationary phase dan fase gerak atau mobile phase. Nah, untuk fase diam ya, pelaksanaan kromatografi lapis tipis menggunakan lapis tipis silika atau alumina yang seragam pada sebuah lempeng gelas atau logam atau plastik yang keras. Gel silika atau alumina merupakan fase diam. Fase diam untuk kromatografi lapis tipis seringkali juga mengandung substansi yang mana dapat berpendar fluor dalam sinar ultraviolet. Fase gerak merupakan pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Fase diam lainnya yang biasa digunakan adalah alumina-alumina oksida. Atom alumina pada permukaan juga memiliki gugus OH. Apa yang kita sebut tentang gel silika kemudian digunakan serupa dengan alumina. Kemudian kita akan membahas fase gerak atau fase mobile phase. Dalam kromatografi, eluen adalah fase gerak yang berperan penting dalam proses elusi bagi larutan umpan atau feed untuk melewati fase diam atau adsorben. Interaksi antara adsorben dengan eluen sangat menentukan terjadinya pemisahan komponen. Oleh sebab itu, pemisahan komponen gula dalam tetes secara kromatografi dipengaruhi oleh laju alir eluen dan jumlah umpannya. Eluen dapat digolongkan menurut ukuran kekuatan terabsorpsinya pelarut atau campuran pelarut tersebut pada absorben, dan dalam hal ini yang banyak digunakan adalah jenis absorben alumina atau sebuah lapis tipis silika. Penggolongan ini dikenal sebagai direct allotropic pelarut. Suatu pelarut yang bersifat larutan relatif polar dapat mengusir pelarut yang relatif tak polar dari ikatannya dengan alumina atau gel silika. Nah, perlu saudara ketahui ya, fase diam ini adalah tempat terjadinya pemisahan analit dari campuran. Nah, kok bisa? Iya, soalnya karena adanya interaksi antara analit dan fase diam ini terjadilah pemisahan. Karena tiap analit akan memiliki interaksi yang berbeda-beda, jadi laju migrasi antara tiap analit juga berbeda.
Terus, kalau sudah selesai berinteraksi dengan fase diam, analit akan keluar dari fase diam terdeteksi oleh detektor. Nah, waktu yang dibutuhkan analit untuk berinteraksi dengan fase diam itulah yang dinamakan waktu retensi. Nah, waktu retensi akan berbeda antara tiap-tiap analit karena tergantung interaksi yang tadi itu. Karena ada perbedaan interaksi menyebabkan perbedaan laju migrasi yang menyebabkan perbedaan waktu retensi dan akhirnya terjadi deh pemisahan. Nah, kalau fase gerak itu adalah pelarut yang ngebantu si analit buat ngelewatin fase diam. Tapi si fase gerak ini nggak ikut bercampur atau istilahnya invisible dengan analit. Jadi tugas dia hanya nganter sampai ikut keluar juga dari fase diam. Nah, fase gerak ini bisa berupa dua, bisa cairan ataupun gas. Bagaimana klasifikasi kromatografi? Berdasarkan mekanisme pemisahannya ada kromatografi absorpsi, partisi, penukar ion, dan eksklusi ukuran. Berdasarkan wujud fase gerak ada kromatografi cair dan kromatografi gas. Berdasarkan wujud fase diam dan fase gerak ada kromatografi padat cair, kromatografi padat gas, kromatografi cair-cair, dan kromatografi cair gas. Berdasarkan sifat kepolaran fase gerak dan fase diam, ada kromatografi fase terbalik dan fase normal. Kemudian berdasarkan kemasan fase diam, ada kromatografi planar, kromatografi kolom, dan kromatografi kapiler. Nah, sekarang kita akan menjelaskan satu persatu ya dari klasifikasi tersebut. Nah, berdasarkan mekanisme pemisahan, ada yang namanya adsorpsi. Absorpsi ini kalau pemisahannya terjadi pada padatan yang menyerap sampel. Contohnya dengan alumina atau silika gel sebagai fase diam. Nah, sebelum dipakai, silika gel harus dibebaskan dari air dulu. Soalnya kalau ada air bakal mencegah molekul-molekul polar mencapai permukaan silika gel. Kemudian ada kromatografi partisi. Fase diamnya cairan yang dilapisi pada padatan pendukung. Contohnya, air yang diserap pada kertas oleh paper kromatografi. Kemudian ada kromatografi penukar ion. Jadi, dia akan memisahkan ion-ion organik dan anorganik. Ada penukar kation, yaitu kalau fase diamnya bermuatan negatif, jadi analit yang positif akan ketarik terus kepisah. Ada yang anion, yaitu kebalikannya dari kation. Kemudian ada kromatografi eksklusi ukuran, yaitu berdasarkan ukuran molekul dari analit. Jadi kalau ukurannya makin kecil, maka dia akan masuk makin ke dalam di fase diamnya. Kemudian berdasarkan wujud fase gerak, ada wujud cair. Dari namanya, kita bisa ambil kesimpulan kalau fase gerak yang dipakai adalah cairan. Fase gerak ini bisa berupa campuran pelarut organik atau campuran dari pelarut organik dengan air. Kemudian berdasarkan wujud fase gerak ada wujud gas. Nah, kalau gas ini hanya untuk GC atau gas kromatografi. Jadi fase geraknya itu adalah gas yang bersifat inert dan murni. Kemudian berdasarkan sifat kepeluaran fase gerak dan fase diam, ada kromatografi fase terbalik. Fase terbalik ini kalau fase diamnya nonpolar, fase geraknya adalah polar. Ini yang biasa kita sering gunakan. Kemudian fase normal, yaitu kebalikannya. Jadi fase polarnya adalah di fase diam dan fase geraknya adalah non-polar. Kemudian kita akan membahas tentang pelebaran Yona. Pelebaran Yona atau peak pada kromatografi dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu difusi eddy, difusi longitudinal, dan transfer massa. Nah, apa yang kita ketahui tentang difusi eddy? Difusi eddy adalah keadaan ketika lintasan dari fase diam itu berbeda-beda halangannya. Jadi si analit ada yang jalanannya lurus, ada yang belok-belok kan. Nah,
ini biasanya juga dipengaruhi karena adanya gerakan Brown. Karena adanya perbedaan jalan inilah, maka analit yang sama waktu retensinya juga bisa berbeda. Jadi datanya menjadi kurang akurat. Nah, supaya lebih paham ya, jadi ini kita lihatkan ya, kita lihat ada analit yang nomor 1, kemudian analit nomor 2, dan analit nomor 3. Nah, yang 1, 2, 3 ini berbeda-beda. Sehingga akhirnya ya, walaupun sama-sama statnya, nomor 1 lebih lama karena dia lebih berkelok-kelok dibandingkan nomor 3 yang dia lurus. Nah, ini yang dinamakan adalah difusi eddy. Nah, ini juga contoh difusi eddy ya. Jadi ada analit yang A, B, dan C. Yang B jalannya lurus tanpa ada rintangan. Yang C banyak rintangan dan yang A paling banyak rintangan. Sehingga waktu retensinya juga akan berbeda. Waktu retensi B akan lebih cepat dibandingkan waktu retensi C dan A. Walaupun analitnya sama. Ini juga yang membuat hasilnya kurang akurat. Kemudian ada difusi longitudinal. Nah, kalau difusi longitudinal itu keadaan ketika analit itu pada ngumpul di pinggiran dari fase diam. Jadi konsentrasi analit itu nggak rata antara yang di tengah sama yang di pinggir. Terus yang tadinya ngumpul di pinggir lama-kelamaan akan ke tengah fase diam. Hal ini karena adanya ikatan van der Waals. Di difusi longitudinal ini terjadi perpindahan konsentrasi dari yang konsentrasi tinggi yang di pinggir ke konsentrasi rendah yang di tengah. Nah, difusi longitudinal ini dapat diatasi dengan menaikkan kecepatan alir si fase gerak. Tapi jangan cepat juga, soalnya bisa menyebabkan terjadinya transfer massa. Kemudian kita akan membahas transfer massa ya. Transfer massa adalah keadaan ketika analit dan fase gerak itu keluar kecepatan dari fase diamnya. Belum beres kepisahnya, jadi pas fase diamnya sama fase geraknya belum terjadi kesetimbangan, udah ada interaksi di dalamnya. Nah, biasanya untuk mengatasi transfer massa ini bisa dilakukan dengan cara menurunkan laju alir dari fase gerak dan menaikkan temperatur. Saudara harus paham juga tentang parameter pemisahan kromatogram. Yang pertama adalah kapasitas kolom. Kapasitas kolom itu adalah kemampuan kolom untuk menampung analit. Jadi kalau nilai kapasitas kolom itu tinggi, maka analit akan semakin lama tertahan di dalam kolom. Tapi kalau nilainya terlalu kecil juga dapat menyebabkan pemisahan yang tidak sempurna. Jadi belum beres kepisah udah keluar dari kolom. Nah, nilai K yang bagus antara 1 sampai 10. Kemudian faktor selektivitas adalah kemampuan instrumen untuk menganalisis analit. Nah, ini skornya yang bagus antara 1 sampai 20. Nah, kemudian ada resolusi. Resolusi adalah keterpisahan dua peak atau dua senyawa. Nilai resolusi yang baik adalah di atas 1,5. Jadi harapannya tidak terjadi tumpang tindih peaknya. Kemudian ada lempeng teoritis. Lempeng teoritis menunjukkan efisiensi kromatografi. Jadi semakin banyak lempeng teoritisnya, tahap pemisahnya juga makin banyak. Jadi analitnya makin terpisah dari campuran senyawa. Jenis-jenis kromatografi kita akan bahas sedikit. Ada kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi gas, kromatografi penukar ion, dan kromatografi penyaring gap. Apa itu kromatografi kertas? Nah, kromatografi kertas merupakan kromatografi cairan-cairan di mana sebagai fase diamnya adalah lapisan tipis air yang diserap dari lembab udara oleh kertas. Jenis fase cair lainnya dapat digunakan. Nah, ini adalah digunakan untuk memisahkan zat-zat warna yang terdapat pada tinta atau bahan pewarna. Bagaimana cara kerja kromatografi gas? Nah,
Ini kita lihat ya. Jadi pertama-tama kita totolkan dulu ya senyawa yang akan kita pisahkan ya, kemudian ditotolkan di paper, kemudian kita celupkan di dalam solvent ya, di bejana yang berisi solvent. Nanti kemudian dia akan naik ke atas dan akan terpisah secara perlahan-lahan. Nah, ini adalah salah satu contohnya, misalnya memisahkan atau mengidentifikasi zat warna pada tinta berwarna hitam. Nah, itu kita campur ya, kita pertama kali kita totolkan, kemudian kita elusidasi, nah nanti akan terjadi beberapa titik. Kemudian yang kedua adalah kromatografi kolom. Nah, di sini teman-teman, saudara-saudara bisa melihat ya, ini adalah gambar dari alat kromatografi kolom. Yang pertama, yang di atas adalah adanya cadangan fase gerak atau eluan atau pelarut ya. Kemudian ada fase geraknya atau pelarut, kemudian fase diam. Nah, kemudian di fase diam itu ya kita tambahkan kapas atau serat kaca gitu ya supaya fase diamnya tidak jatuh ke bawah ya. Ini seperti kayak kita titrasi gitu. Jadi kita titrasi pelan-pelan. Nanti dia akan keluar eluannya. Jadi biasanya itu kita akan tampung per berapa menit itu. Biasanya adalah per 1 menit atau 5 menit gitu. Jadi nanti misalnya menit 1 sampai menit 0 sampai menit 5, nanti menit 6 sampai menit 10. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti per tiap menitnya itu biasanya kandungannya berbeda-beda karena ini kan juga tergantung interaksi fase diam dan fase geraknya. Jadi seperti ini contohnya ya, teman-teman bisa melihat. Ini icak-icaknya itu adalah ada 2 fase ya di sini. Nah, dia akan terpisah di fase diamnya ya. Nah, ini yang kuning sudah keluar, yang biru belum. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kromatografi kolom digunakan untuk memisahkan pigmen-pigmen yang terdapat pada tumbuhan. Cara kerjanya, campuran pigmen-pigmen dari tumbuhan dimasukkan pada kolom gelas yang berisi alumina. Pelarut kemudian dialirkan untuk membawa campuran melewati kolom. Pigmen-pigmen akan bergerak turun melewati kolom dengan kecepatan berbeda tergantung kuat lemahnya absorpsi pigmen-pigmen pada alumina. Pigmen yang terabsorb lemah akan melewati kolom lebih cepat dibandingkan pigmen yang terabsorpsi kuat. Pigmen-pigmen ini dapat dipisahkan dengan mengumpulkan pada wadah yang berbeda ketika keluar dari kolom. Kemudian kita akan lanjut di kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis menggunakan pelat yang terbuat dari gelas atau plastik yang telah dilapisi dengan lapisan tipis zat penyerap seperti alumina, silika gel, dan bahan serbuk lainnya. Nah, ini hampir mirip dengan kromatografi paper ya, namun bedanya adalah dia menggunakan silika. Kemudian kita akan membahas kromatografi gas. Kromatografi ini, sampel campuran disuntikan pada alat, sampel akan menguap dan dibawa oleh gas pembawa atau fase gerak melewati kolom kromatografi. Zat-zat penyusun campuran akan melewati kolom dengan kecepatan yang berbeda-beda sehingga mencapai detektor dengan waktu yang berbeda-beda pula. Nah, ini hampir mirip dengan kromatografi kolom, bedanya adalah kolomnya panjang dan fase geraknya dia menggunakan adalah gas. Kemudian ada kromatografi penukar ion. Ini digunakan untuk spesialis ion. Nah, prinsip utama dalam metode ini didasarkan pada interaksi muatan positif dan negatif antara molekul spesifik dengan matrik yang berada di dalam kolom kromatografi. Metode ini banyak digunakan dalam memisahkan molekul protein terutama enzim. Molekul lain yang umumnya dapat dimurnikan dengan menggunakan kromatografi penukar ion adalah senyawa alkohol, alkaloid, asam amino, dan nikotin.
Kemudian ada kromatografi penyaringan gel. Merupakan proses pemisahan dengan gel yang terdiri dari modifikasi dextran molekul polisakarida linier yang mempunyai ikatan silang. Kromatografi gel dapat digunakan untuk mendapatkan distribusi berat molekul dari polimer sintesis. Nah, sekian pembahasan kita kromatografi. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.